Pemirsa, sampah plastik masih menjadi salah satu permasalahan lingkungan terbesar di Indonesia. Setiap tahunnya, Indonesia memproduksi sekitar 18 juta ton sampah. Dari jumlah tersebut, lebih dari 3 juta ton merupakan sampah plastik. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan sekitar 620 ribu ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun, menjadikan Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik laut terbanyak kedua di dunia. Ironisnya, hanya sekitar 10 hingga 15% sampah plastik yang berhasil didaur ulang. Sebagian besar lainnya berakhir di tempat pembuangan akhir, terbakar secara terbuka, atau mencemari lingkungan. Padahal, plastik membutuhkan waktu antara 50 hingga 500 tahun untuk terurai secara alami. Pada tahun 2040, ada kemungkinan tempat pembuangan akhir Bantar Gebang akan ditutup karena kapasitasnya yang melebihi ambang batas. Sumber air tanah tercemar, penyakit kulit dan saluran pernafasan menjadi hal biasa, terutama di wilayah padat penduduk. Di sepanjang pantai utara Jawa, tumpukan plastik tidak hanya mencemari laut, tetapi juga mengubur desa-desa pesisir. Nelayan kehilangan mata pencaharian, anak-anak kehilangan ruang bermain, dan laut kehilangan kehidupan. Apa yang kita bisa lakukan dalam menghadapi ini? Aku mau sampah di tempat sampah loh. Kalau aku buang sampah sembarangan, bumi jadi kotor. Tahu nggak, tiap hari kita di Indonesia memakai sekitar 93 juta sedotan plastik. Itu kalau dicecerin bisa muterin bumi hampir 2 kali loh. Makanya, aku menghindari menggunakan sedotan plastik. Aku bawa botol minum dan kotak bekal sendiri. Soalnya botol plastik itu bisa bertahan sampai 500 tahun loh. Wah, lama banget ya. Kalau aku pakai botol bekas sekali pakai, nanti cucunya cucu aku masih nemuin botol bekasku. Aduh. Makanya, aku tidak mau menjadi bagian dari masalah itu. Aku bawa tumbler sendiri. Plastik berkurang, kantongku juga hemat. Ayo kita reduce, kurangi sampah yang kita hasilkan. Bawa kebaikan untuk kita dan anak cucu kita. Tahu nggak sih kalian, kalau menurut data Kementerian Lingkungan Inggris mengeluarkan 1 miliar piring sekali pakai dan lebih dari 4 miliar sendok garpu plastik setiap tahunnya. Dari jumlah itu, kurang dari 10% yang dapat didaur ulang. Data dari Surabaya City Baseline Report 2021 menunjukkan bahwa alat makan sekali pakai termasuk sendok plastik menyumbang sekitar 18% total jumlah sampah plastik di kota tersebut. Kita sebenarnya bisa mengubah sampah plastik menjadi sesuatu yang berguna. Misalnya, kita bisa mengubah sendok plastik bekas menjadi sesuatu yang berguna. Seperti lampu hias ini misalnya. Kita bisa menunjukkan kepedulian kita pada bumi dengan cara menggunakan ulang sampah-sampah plastik seperti sendok ini. Yuk kita rias, kita ubah sampah kita menjadi sesuatu yang berguna. Tahukah kamu bahwa fast fashion adalah salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia? Setiap tahun, dunia menghasilkan lebih dari 92 juta ton limbah pakaian. Itu artinya, 1 truk penuh baju dibuang setiap detik. Kalau terus begini, di tahun 2030 nanti, jumlahnya bisa naik jadi 134 juta ton. Industri fashion juga menghabisin 93 miliar meter kubik air bersih setiap tahun, dan menyumbang 20% limbah cair global dari proses pewarnaan yang kadang berbahaya. Di Indonesia, kondisi juga mengkhawatirkan. Kita menghasilkan lebih dari 2 juta ton sampah pakaian setiap tahun. Tapi, cuma sebagian kecil yang didaur ulang. Sisanya numpuk, dan juga bisa mempercepat krisis lingkungan. Di era sekarang, mudah sekali untuk tergoda. Diskon besar, tren baru tiap minggu, dan godaan untuk membeli meski kita tidak benar-benar butuh. Kita perlu mengendalikan diri kita untuk terus-menerus berbelanja, dan menempatkan pilihan pada hal-hal yang benar-benar penting. Kita juga bisa mendaur ulang pakaian kita menjadi sesuatu yang berguna. Salah satunya adalah membuat tas dari pakaian bekas seperti ini.
Daur ulang pakaian menjadi sesuatu yang berguna bisa menyelamatkan bumi kita. Yuk, mulai saat ini, kita juga mengelola diri kita dalam berbelanja pakaian. Dan jangan lupa untuk recycle. Daur ulang benar-benar di sekitar kita.